Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, semangat pagi, dan saya percaya pagi hari ini setiap kita sudah sangat siap untuk beribadah, berbakti, memuji dan memuliakan nama Tuhan kita. Sebelum kita memulai ibadah kita, seperti biasa saya akan membacakan beberapa ayat firman Tuhan menjadi dasar ibadah kita pagi hari ini. Mazmur 103, saya membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami dan seisi rumah kami siap beribadah kepadamu. Mari berkati kami, hadir di tengah kehidupan kami dan keluarga kami. Meskipun kami ibadah secara online, kami percaya Tuhan akan memberkati kami, kuasa-Mu akan bekerja, mujizat-Mu nyata, dan kami akan menikmati setiap hal yang baik yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap beribadah dan membuka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Dan kita mau beribadah pada pagi hari ini. Kita mau mengagungkan Dia, kita mau meninggikan Dia. Karena kita tahu kita memiliki Allah yang sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Bapa dan kemuliaan-Mu, hikmat besar manaku. Kaulah pemilik hidup, Yesus Kristus.
percaya bahwa kita memiliki Allah yang luar biasa, yang kasih-Nya begitu besar, ya, sedalamnya samudra, begitulah dalamnya kasih kita, Allah kita bagi kita. Mari kita memuji Tuhan, dalamnya samudra. Haleluya. Haleluya. Salibmu menebus hidupku. Tinggi cakrawala, lebih tinggi kuasamu. Roh Kudus kau tuntun hidupku. Kemuliaan-Mu Tuhan. Amin. Memerintah dan berkuasa, hanya Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu, kebesaran-Mu ya Bapa diagungkan selamanya, karena Engkaulah Raja segala raja, segala raja. Haleluya, hanya Kau Raja. Hanya Kau Raja atas segalanya, atas segalanya. Hanya Kau Raja, hanya Kau Raja atas segalanya. Kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa, hanya Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa diagungkan selamanya, karena Engkaulah Raja segala raja. Kemuliaan-Mu ya Bapa, kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa, hanya Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu, kebesaran-Mu ya Bapa diagungkan selamanya, karena Engkaulah Raja segala raja, segala raja. Bersyukurlah kepadamu Tuhan pada pagi hari ini, yang undang jemaat untuk kita mau memuji Tuhan lebih lagi, dan kita mau meninggikan Dia. Haleluya, terima kasih Tuhan. Tuhanlah
Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Untuk kami tahu bahwa Engkau bekerja dengan luar biasa. Kami tahu bahwa Engkau tunggu setia dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Inilah hati kami Tuhan. Shalom Jemaat Tuhan dimanapun Anda menyaksikan siaran ibadah ini. Saya akan menyampaikan breaking news Minggu 6 September 2020. Selamat beribadah bagi seluruh jemaat GSJA Efata Ken dan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang mengikuti ibadah ini. Kegiatan minggu ini, Rabu dan Jumat pukul 20 WITA ibadah benteng doa secara daring. Sabtu pukul 18 WITA ibadah anak secara daring. Minggu pukul 9 WITA ibadah raya secara daring melalui kanal YouTube Efata_Ken. Walaupun ibadah masih melalui online atau daring, marilah kita terus bertumbuh di dalam Tuhan melalui ibadah-ibadah kita minggu ini. Selama ibadah secara online, persembahan dan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening gereja di Bank BCA dengan nomor rekening 232-026-5170 atas nama Markus Setiawan. Selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Selamat ulang tahun kepada Christian Immanuel Kevin tanggal 6 September 2020. Jessica Immanuel Paula Adu tanggal 9 September 2020. Kiranya rahmat dan berkat dari Tuhan Yesus senantiasa menyertai Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang berulang tahun dalam minggu ini. Demikian breaking news minggu ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita bertemu lagi di dalam ibadah online kita. Kita percaya bahwa segala situasi tidak akan membatasi kita untuk menerima jamahan dan urapan Allah lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kita pelajari pagi hari ini. Pagi hari ini saya memberi judul renungan kita, Bahagia di Tengah Kesukaran. Firman Tuhan akan kita ambil dari Yakobus pasal pertama
ayat 2 sampai ayatnya yang keempat. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai ayatnya yang keempat. Saya akan membaca buat kita. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Puji Tuhan, Bapak Ibu, pagi hari ini kita mau berbicara tentang kebahagiaan. Kalau saya bertanya kepada kita semua, pasti semuanya jawabannya sama ya. Semua orang ingin berbahagia di dalam kehidupannya. Bahagia di dalam rumah tangga, bahagia di dalam kehidupannya secara pribadi. Segala yang dilakukan manusia di bawah muka bumi ini tujuannya adalah untuk membuat kehidupannya menjadi hidup yang berbahagia. Nah, Bapak Ibu, saya pelajari arti kata bahagia adalah suatu perasaan yang tenang, tidak ada tekanan, dan bebas dari kesusahan, aman, damai. Nah, Bapak Ibu, tidak ada perang, tidak ada masalah. Nah, itu versi dunia, Bapak Ibu ya, kebahagiaan versi dunia. Tetapi kalau memang itu standar kebahagiaannya seperti itu, tidak mungkin kita bisa menikmati kebahagiaan di muka bumi ini, Bapak Ibu. Sebab tidak ada tempat yang bebas dari persoalan. Tidak ada satu tempat atau situasi yang menjanjikan bagi kita untuk kita mengalami kebahagiaan yang sejati. Nah, Bapak Ibu, di dalam dunia ini segala sesuatu, bahkan setiap orang memiliki begitu banyak persoalan, dari anak kecil sampai orang dewasa, dan itu membuat kehidupan tidak menjadi bahagia. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar bagaimana bahagia versi dunia dan bagaimana bahagia versi anak-anak Tuhan atau yang didasarkan dari kebenaran firman Tuhan. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu, kita akan melihat ada beberapa standar yang dibuat manusia sebagai tolak ukur suatu kebahagiaan. Ada orang yang menganggap bahwa kalau memiliki kekayaan, harta melimpah, ketenaran, hidupnya akan bahagia. Tetapi pada kenyataannya Bapak Ibu, kita melihat ada banyak orang-orang kaya yang hidupnya tidak bahagia, punya uang yang banyak, tetapi banyak masalah di dalam kehidupannya, akhirnya berakhir dengan bunuh diri. Juga banyak artis-artis yang berpikir mungkin kalau dia punya uang banyak, namanya tenar di dunia ini, dia akan memiliki segala sesuatu dan membuat kebahagiaan bagi hidupnya. Tetapi tidak sedikit Bapak Ibu, kita tahu artis-artis yang ada di Indonesia maupun yang di luar negeri, di dunia ini Bapak Ibu, yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, dengan narkoba, pergaulan bebas, kehidupan yang benar-benar kacau balau, tetapi uangnya banyak Bapak Ibu. Nah, ternyata standar dunia untuk suatu kebahagiaan tidak sama dengan apa yang firman Tuhan inginkan untuk anak-anak Tuhan boleh nikmati sebagai suatu kebahagiaan. Nah, Bapak Ibu, apakah anak-anak Tuhan yang masih hidup di dunia ini bisa memiliki kebahagiaan di dunia ini Bapak Ibu? Firman Tuhan mengatakan begini, firman Tuhan yang kita baca tadi, bahwa anggaplah sebagai suatu kebahagiaan bila engkau jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah Bapak Ibu, mungkin secara logika kita berpikir, bagaimana mungkin kita bisa berbahagia kalau kehidupan kita ada di dalam masalah atau pencobaan. Tetapi itulah yang firman Tuhan katakan. Ada dua rahasia yang akan saya bagikan pada pagi hari ini. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di dunia ini, yang begitu banyak masalah, persoalan yang harus kita hadapi, tetapi kita harus tetap bisa berbahagia. Hal yang pertama, rahasia pertama yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu, yaitu kita harus bisa untuk mengucap syukur di dalam segala hal. Mari kita akan buka bersama-sama di dalam 1 Tesalonika pasal 5. Firman Tuhan mengatakan demikian, 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-18.
Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kunci kebahagiaan atau cara untuk kita boleh memiliki kebahagiaan yang sejati di dalam dunia ini, Bapak Ibu, yang pertama adalah kita harus bisa mengucap syukur di dalam segala hal. Mengucap syukur di dalam segala hal, bukan mengucap syukur karena segala hal. Ya, Bapak Ibu, itu berbeda. Nah, secara manusia ini nggak nyambung dengan logika kita. Bagaimana kita bisa mengucap syukur dalam keadaan-keadaan yang sepertinya tidak bisa memungkinkan untuk kita mengeluarkan ucapan syukur dari mulut kita. Dalam keadaan kita sakit, mungkin divonis dokter kita mengalami sakit yang parah di dalam tubuh kita. Bagaimana sebagai anak Tuhan kita bisa mengucap syukur? Nah, Bapak Ibu, sebagai anak Tuhan, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, bukan kita mengucap syukur, puji Tuhan saya kena penyakit yang parah, atau puji Tuhan bisnis saya bangkrut. Bukan seperti itu maksudnya, Bapak Ibu. Kita harus bisa mengucap syukur di dalam kehidupan kita waktu Tuhan mengizinkan segala perkara yang tidak kita inginkan terjadi di dalam kehidupan kita. Karena di situ firman Tuhan mengatakan tadi bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu akan membuat imanmu semakin kuat di dalam Tuhan. Kalau anak-anak Tuhan bisa melakukan hal ini, yaitu mengucap syukur di dalam segala sesuatu, di dalam kesulitan-kesulitan hidup sekalipun, maka kita akan melihat bahwa kekuatan iman yang Tuhan berikan, yang Tuhan lipat gandakan di dalam kehidupan kita, itu menjadi sesuatu yang luar biasa dan istimewa bagi kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, ada contoh di dalam firman Tuhan, kisahnya Ayub, Bapak Ibu. Ayub, waktu Tuhan izinkan anak-anaknya mati semuanya, Bapak Ibu, segala harta kekayaannya habis, bahkan tubuhnya kena sakit penyakit yang luar biasa dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bapak Ibu, kita semua kenal kisah ini, tetapi ada satu ayat di dalam Ayub yang keluar dari mulut Ayub sendiri. Firman Tuhan itu mengatakan begini, di dalam segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan Ayub, Ayub berkata bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam segala hal ini, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Tuhan melakukan hal-hal yang tidak patut baginya. Nah, Bapak Ibu, kehidupan anak-anak Tuhan yang dituntut oleh Tuhan, yaitu seperti Ayub ini, standar kebahagiaannya, Bapak Ibu. Harus bisa mengucap syukur di dalam setiap keadaan sulit yang Tuhan izinkan terjadi. Mungkin hal ini berat bagi kita, tetapi kehidupan anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan, kalau Tuhan memberikan perintah di dalam kebenaran firman-Nya, Tuhan memberikan perintah di dalam ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca, itu sulit bagi kita, pasti Tuhan akan memberikan kita kemampuan untuk kita boleh melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Dan hal ini dicatat dalam firman Tuhan, mengucap syukurlah di dalam segala sesuatu. Pasti kita bisa melakukan ucapan syukur itu waktu kita mengalami hal-hal yang sebenarnya kita tidak inginkan. Berat, tetapi Tuhan akan memberikan kita kemampuan untuk mengucap syukur. Seperti Yusuf juga, Bapak Ibu. Kita tahu juga kisah ini luar biasa, bahwa Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya. Dia masuk penjara selama 13 tahun, Bapak Ibu. Akhirnya pada waktu terjadi kelaparan, saudara-saudaranya datang dan Yusuf memberikan mereka makan. Dia menjadi raja muda di Mesir. Dia memelihara kehidupan keluarganya, Bapak Ibu. Dan ayat yang paling terkenal dari kisah Yusuf ini, bahwa kamu mereka-rekakan perkara yang jahat bagiku, tetapi Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan. Nah, Bapak Ibu, anak Tuhan harus pintar-pintar untuk melihat hal-hal yang patut dia mengucap syukur di dalam hal-hal yang sulit atau hal-hal buruk yang menurut pandangan kita yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Anak Tuhan harus mampu melihat rencana-rencana Allah di balik segala sesuatu yang tidak kita inginkan sebenarnya terjadi dalam kehidupan kita. Mengucap syukur itu adalah dasar untuk kita memiliki kebahagiaan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang sejati di dalam Tuhan. Karena standar kebahagiaan dunia dan standar kebahagiaan yang Alkitab inginkan dalam kehidupan kita itu berbeda jauh, Bapak Ibu ya. Kita sudah sangat paham sebagai anak-anak Tuhan bahwa kita tidak bisa menaruh kebahagiaan kita terhadap uang kita.
Karena uang itu seperti uap Bapak Ibu ya. Datang sebentar langsung hilang, habis, membuat hati kita tidak bersuka cita, tidak bisa berbahagia lagi. Kalau kita menaruh kebahagiaan kita kepada uang. Mungkin kalau kita menaruh kebahagiaan kita kepada kesuksesan kita, kepada ketenaran kita, semua itu tidak punya dasar yang kuat bagi kehidupan kita. Karena semua itu sekejap saja bisa lalu dan kita akan menjadi orang yang tidak berbahagia lagi. Tetapi waktu kita menaruh standar kebahagiaan kita itu di dalam pengucapan syukur, Bapak Ibu, disitulah kekuatan iman kita semakin luar biasa. Nah, kami mengalami di dalam keluarga kami beberapa waktu terakhir ini, Bapak Ibu, mungkin sidang jemaat Efata sudah berdoa dan sudah mengerti apa yang sedang Tuhan izinkan terjadi dalam keluarga kami. Secara manusia kami tidak bisa mengucap syukur. Sedih karena mama kami didiagnosa mengidap kanker payudara. Ya, sebagai keluarga yang benar-benar hidup dekat dengan orang tua, selama beberapa tahun ini kami berada bersama dengan papa dan mama kami, dan semua baik-baik saja. Mereka pindah ke Lombok dengan rencana untuk datang dekat dengan anak-anak, dan kalau butuh pengobatan bisa langsung ditangani oleh dokter, karena waktu di Sulawesi agak kesulitan gitu Bapak Ibu. Tetapi kami tidak pernah menyangka bahwa perkara ini sebenarnya Tuhan telah tahu jauh sebelum hal ini terjadi, dan Tuhan izinkan itu terjadi bagi keluarga kami. Papa mama saya datang dengan keadaan yang baik-baik saja, yang mungkin ada sakit-sakit karena usia ya, ada hipertensi, ada diabetes, gitu aja. Tidak ada masalah yang serius Bapak Ibu, dan kami menghandle dengan biasa saja. Tetapi 2 bulan terakhir ini ternyata ada hal yang mengejutkan bagi kami sebagai keluarga, bahwa ternyata oma atau mama kami didiagnosa mengidap kanker payudara, dan hal itu begitu berat buat kami. Ya, sebagai manusia kami tidak bisa mengucap syukur, tetapi satu hal yang luar biasa. Waktu saya sebagai anak pertama dalam keluarga harus menyampaikan hal ini kepada kedua orang tua kami, Bapak Ibu, saya sebenarnya sudah siap-siap ya. Mungkin papa akan drop atau mama akan sedih banget gitu ya, tetapi saya melihat dan sempat saya videokan momen waktu saya menyampaikan semua diagnosa dokter ini, dan Bapak Ibu luar biasa. Itu akan jadi satu dasar yang kuat bagi kehidupan kami, anak-anak, cucu-cucu, papa mama, bahwa waktu kita menaruh harapan kita di dalam Tuhan, waktu Tuhan izinkan perkara berat, perkara besar yang luar biasa menekan perasaan kita terjadi bagi kehidupan kita, tetapi ucapan syukur yang sesungguhnya keluar dari mulut kedua orang tua kami, itu yang membuat saya luar biasa salut terhadap iman mereka yang sungguh luar biasa. Tidak ada air mata, tidak ada emosi, amarah atau protes kepada Tuhan, tetapi mereka berkata bahwa apapun yang Tuhan izinkan, itu yang terbaik bagi keluarga kita. Dan sampai saat ini Bapak Ibu, belum pernah dari mulut papa atau mama kami keluar omelan atau marah-marah karena sakit penyakit ini. Semua diterima dengan ucapan syukur. Bahkan setiap hari kami mengucap syukur. Bukan mengucap syukur karena oma kena penyakit, bukan. Tapi mengucap syukur karena Tuhan izinkan ini terjadi untuk menambah kekuatan di dalam iman. Dan Bapak Ibu tahu, kehidupan iman papa mama saya semakin luar biasa di hadapan Tuhan. Mereka semakin kuat di dalam doa mereka, pengharapan mereka kepada Tuhan. Ini yang firman Tuhan kita baca tadi, yang dimaksudkan di dalam kehidupan kita, bahwa mengucap syukur, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan waktu kita jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan. Karena itu akan menguatkan iman kita. Ini bedanya Bapak Ibu. Mungkin kalau kita tidak di dalam Tuhan, ya kita tidak kenal Tuhan, atau bahkan kita anak Tuhan, orang Kristen, tetapi kita tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, belum tentu kita sanggup untuk menerima vonis dokter atau berita yang seperti ini Bapak Ibu. Tetapi waktu kita berada di dalam Tuhan, waktu ada sesuatu yang terjadi, respon ucapan kita adalah ucapan syukur.
Karena Tuhan yang paling tahu tentang kehidupan kita. Tuhan yang tahu batas kemampuan kehidupan kita. Kalau Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi, Tuhan yang pegang kendali. Ibaratnya begini Bapak Ibu, saya teringat dengan kata-kata dari rektor kami di sekolah kita waktu kami kuliah. Beliau menyampaikan begini bahwa kalau kehidupan kita ini diibaratkan kompor Bapak Ibu ya, yang pegang kendali untuk menaikkan atau menurunkan apinya itu adalah Tuhan sendiri. Jadi kita tidak punya kendali dalam kehidupan kita. Semua kita serahkan kepada tangan Tuhan. Dan Tuhan tahu yang paling baik bagi kehidupan kita. Jadi kita itu bisa mengucap syukur di dalam segala sesuatu. Ini rahasia kebahagiaan sejati di dalam Tuhan. Bagi anak-anak Tuhan Bapak Ibu. Harus bisa mengucap syukur di dalam berbagai-bagai keadaan yang sedang Tuhan izinkan terjadi. Kalau mengucap syukur untuk kebaikan, untuk berkat-berkat itu tidak usah diajarin, semua bisa Bapak Ibu ya. Tetapi hal yang sulit ini yang Tuhan tuntut dari kehidupan kita. Kalau Tuhan menuntut, Tuhan pasti melengkapi kita dengan kemampuan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Itu rahasia yang pertama Bapak Ibu ya. Bahwa kehidupan kita untuk menjadi orang yang memiliki kebahagiaan sejati di dalam dunia ini, kita harus bisa mengucap syukur di dalam segala sesuatu karena kita tahu bahwa rencana Allah itu luar biasa. Nah Bapak Ibu, ada satu ilustrasi atau kesaksian yang berbicara bagaimana kehidupan anak Tuhan itu harus bisa mengucap syukur. Ada seorang ibu yang dia sedang ada di atas kapal untuk menuju ke satu tempat bertemu dengan anaknya. Ibu ini seorang janda. Nah, waktu pelayaran Bapak Ibu ya, di tengah pelayaran ombak datang dan menghantam kapal mereka, kapal itu tenggelam dan semua orang yang masih kuat bertahan itu berenang untuk mencapai tepi pantai. Nah, Bapak Ibu, kenapa di tengah sekumpulan orang yang sedang bertahan hidup, berenang, berusaha, ada seorang ibu yang tersenyum dan tertawa dan menyebut nama Tuhan, memanggil nama Tuhan dengan luar biasa. Nah, ada satu orang yang tidak kenal Tuhan bertanya kepada ibu ini, waktu mereka sudah sampai ke tepian, kenapa ibu kok tadi waktu di laut kok tertawa dan menyanyi memuji Tuhan? Katanya begini, tadi saya berpikir, katanya ibu ini, kalau saya mati, saya bersyukur saya ketemu suami saya di surga. Tetapi kalau Tuhan izinkan saya hidup, saya bersyukur karena saya akan ketemu dengan anak saya. Nah Bapak Ibu, orang yang hidup di dalam Tuhan adalah orang yang sanggup mengucap syukur di ujung kehidupan, di ambang kematian sekalipun. Itu iman yang luar biasa. Itu yang Tuhan inginkan bagi kehidupan kita, untuk kita menjadi orang yang bisa berbahagia di tengah kesulitan-kesulitan hidup yang Tuhan sedang izinkan untuk terjadi dalam kehidupan kita. Dan rahasia yang kedua Bapak Ibu, untuk kita bisa menjadi orang yang berbahagia di dalam kehidupan ini, yaitu kita harus bisa mencukupkan diri kita dengan apapun yang ada di dalam kehidupan kita. Mari kita akan membuka firman Tuhan di dalam Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-19. Filipi pasal 4 ayat 19, firman Tuhan berkata demikian, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Nah Bapak Ibu, banyak orang, bahkan anak-anak Tuhan sekalipun, sulit untuk bisa hidup, menikmati kehidupannya karena begitu banyak tuntutan kehidupan. Bapak Ibu ya, gaya hidup itu membuat banyak orang tidak bisa menikmati hidup. Ada standar-standar yang mereka tentukan di dalam kehidupannya. Misalnya contohnya, saya ini nggak bisa hidup tanpa TV misalnya di rumah. Jadi sukacitanya akan berkurang waktu tidak memiliki TV di rumah. Atau apapun yang kita lakukan di dalam, tentukan di dalam kehidupan kita sebagai standar. Nah Bapak Ibu, sebagai anak-anak Tuhan yang ingin menikmati kebahagiaan yang sejati di tengah-tengah dunia yang tidak mungkin memberikan kebahagiaan sejati bagi kita, yang kedua, kita harus bisa hidup mencukupkan diri dengan apa yang ada Bapak Ibu. Ya, Paulus berkata begini, aku telah belajar untuk hidup mencukupkan diri dengan apa yang ada. Aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelebihan. Nah, Tuhan ingin di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk memiliki kebahagiaan yang sejati di dalam hidup ini. Hidup nggak usah berdasarkan penilaian orang bagi kehidupan kita. Ada banyak orang Bapak Ibu, dia malu dengan kehidupannya kalau orang menilai,
aduh orang itu susah ya, kehidupannya nggak punya ini, nggak punya itu. Jadi dia merasa minder di dalam kehidupan, akhirnya nggak bisa menikmati kehidupan, tidak merasa bahagia lagi. Tetapi kalau anak-anak Tuhan yang mengerti kebenaran firman Tuhan ini, bahwa apapun yang Tuhan izinkan, apapun yang Tuhan taruh di dalam tangan kita sebagai berkat Tuhan, mari kita belajar mengucap syukur dan kita belajar untuk hidup dari itu, Bapak Ibu. Hidup mencukupkan diri dengan apapun juga. Karena Bapak Ibu, kalau kita hidup berdasarkan standar atau penilaian orang di dalam kehidupan kita, kita akan menjadi orang yang stres, tidak bahagia di dalam kehidupan, tidak bisa mengucap syukur. Nah, jangan kita hidup berdasarkan penilaian-penilaian orang. Sebab tidak hidup berdasarkan tuntutan atau gaya hidup yang orang lain ingin lihat di dalam kehidupan kita, itu akan membuat kita lebih bisa menikmati hidup. Di dalam kehidupan ini, Bapak Ibu, marilah kita belajar untuk tidak banyak kepingin di dalam apapun juga yang berlebihan bagi kehidupan kita. Firman Tuhan katakan, asal ada makanan, pakaian itu cukup. Nah, di dalam kehidupan ini mari kita belajar hidup sederhana. Ternyata untuk berbahagia itu sederhana, Bapak Ibu. Ya, hidupnya sederhana, gak banyak tuntutan, menikmati apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita, menghindari stres, Bapak Ibu. Supaya kehidupan yang sudah susah saat ini, pekerjaan menjadi sulit, income mungkin terbatas, akhirnya karena kita tidak bisa menikmati apapun dengan ucapan syukur, tidak bisa membuat standar sesuai dengan firman Tuhan yang kita pelajari pada pagi hari ini, akhirnya kebahagiaan itu jauh dari kehidupan kita, dari rumah tangga, dari keluarga kita, karena ada banyak tuntutan, ada banyak keinginan. Ada satu firman Tuhan yang luar biasa, Bapak Ibu, di dalam Filipi pasal 4 ayat 19, itu tadi yang kita sudah baca, bahwa Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu. Ingat Bapak Ibu, Tuhan akan memenuhi kebutuhan, bukan keinginan kita. Ya, kita harus bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Tuhan berjanji lewat firman Tuhan bahwa Dia akan mencukupi segala kebutuhanmu. Jadi yang jadi prioritas di dalam kehidupan kita adalah kebutuhan. Karena Tuhan pasti cukupkan, kita nggak perlu khawatir. Kalau kita nggak khawatir, Bapak Ibu, kita bisa menikmati hidup ini dan kita bisa menjadi orang yang berbahagia sesuai dengan standar firman Tuhan. Versi firman Tuhan ya, bahagia versinya firman Tuhan. Nah, Tuhan akan mencukupkan segala keperluanmu. Nah, mari kita bisa belajar untuk benar-benar hidup apa adanya di tengah kesulitan-kesulitan. Karena Bapak Ibu, saya mendengar berita di televisi beberapa hari yang lalu, bahwa setelah pandemi, sepanjang pandemi ini, angka perceraian menjadi meningkat. Ada banyak orang yang antri di pengadilan agama untuk mengajukan perceraian. Itu ada di berita Bapak Ibu beberapa hari yang lalu. Ternyata setelah disurvei, itu karena keadaan ekonomi selama pandemi ini. Ada banyak suami istri yang stres, akhirnya timbul pertengkaran, ketidakcocokan, akhirnya menggugat cerai satu dengan yang lain. Nah Bapak Ibu, anak-anak Tuhan tidak boleh seperti itu. Untuk menjadi orang yang berbahagia di dalam Tuhan, sesuai dengan versi firman Tuhan, kita harus belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada. Karena ingat, Tuhan akan memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan kita sesuai dengan kemuliaannya. Tuhan memprioritaskan kebutuhan, bukan keinginan. Mari kita belajar di dalam hidup ini untuk kita boleh berkenan di hadapan Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan, dan kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Pagi hari ini Bapak Ibu, renungan firman Tuhan cukup 2 poin saja. Untuk menjadi orang yang berbahagia di tengah kesulitan hidup, yang pertama kita harus bisa mengucap syukur di dalam segala sesuatu. Dan yang kedua, bahwa Tuhan akan mencukupkan segala sesuatu yang kita butuhkan. Jadi mari kita belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada. Tidak banyak tuntutan dengan gaya hidup kita yang sebelum pandemi. Karena kehidupan kita mungkin tidak akan menjadi lebih baik ke depannya, karena kesulitan-kesulitan mungkin akan semakin besar, tetapi waktu kita terapkan standar ini dalam hidup kita, cukup dengan apa yang ada. Karena Bapak Ibu, kesusahan hari ini cukuplah sehari ini, karena besok memiliki kesusahannya sendiri. Marilah kita tetap serahkan hidup kita kepada Tuhan,
kita melakukan dua hal ini yang sederhana di dalam kehidupan ini dengan kekuatan yang dari Tuhan, saya percaya keluarga kita akan menjadi keluarga yang berbahagia di dalam Tuhan, keluarga yang diberkati di dalam Tuhan, dan kita bisa menikmati kehidupan kita. Itu saja renungan firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat menikmati berkat-berkat Tuhan dan selamat berbahagia bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini mari kita akan mempersiapkan hati kita, tubuh, jiwa, dan roh kita untuk masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Kita percaya bahwa sakramen ini adalah untuk kita mengingat karya Kristus di salib, di mana Dia telah mati bagi dosa-dosa kita untuk memberikan kepada kita hidup yang kekal. Mari kita masuk hadirat Tuhan, menyembah Tuhan. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosa. Yang kukira pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengaliri Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkan. Oleh karena salib-Mu, oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Akan berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami akan memperingati kematian-Mu di atas kayu salib. Kami akan memperingati begitu besarnya kasih Tuhan, sehingga korban keselamatan terjadi atas kehidupan kami oleh karena kematian-Mu di atas kayu salib. Kami akan mengambil roti dan cawan perjamuan pagi hari ini. Kiranya Engkau layakkan kami, kuduskan kami Tuhan, sehingga kami boleh layak mengambil roti dan cawan ini, menikmati kuasa-Mu yang begitu besar. Terima kasih Bapa, kami berdoa, kami alaskan perjamuan kudus pagi hari ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, ambillah roti, peganglah di tangan kananmu dan angkatlah. Sebelum kita memakannya, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Dalam nama Tuhan Yesus, kita makan bersama. Ambillah cawan, pegang dan angkatlah. Sebelum kita meminumnya, demikian bunyi firman Tuhan.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Dalam nama Tuhan Yesus, kita minum bersama. Mari kita mengucap syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu. Kami sudah memperingatinya pagi hari ini Tuhan. Kami sudah memakan roti dan meminum cawan perjamuan. Kiranya apa yang kami kerjakan ini Tuhan, boleh kami lakukan sampai Engkau datang kali yang kedua. Kami akan mengerjakan ini sesuai dan seturut kehendak-Mu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Tubuh-Mu yang didera, tubuh-Mu yang disiksa, tubuh-Mu yang terpecah, mempersatukan kami umat Tuhan, yang menjadikan Engkau adalah kepala dari setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk darah-Mu yang tercurah bagi kami. Oleh kuasa darah-Mu lah Tuhan, dosa-dosa kami diampuni. Karena kuasa darah-Mu lah Tuhan, hidup kami dilayakkan. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak Allah, yang olehnya kami bisa menyebut Engkau ya Aba, ya Bapa. Terima kasih buat jaminan, keselamatan dan hidup kekal oleh karena pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan selalu memberikan penghiburan Roh Kudus untuk kami selalu melakukan perintah Tuhan ini sampai Engkau datang kali yang kedua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang sudah mengambil bagiannya Tuhan, memakan roti dan meminum cawan ini. Kiranya Tuhan memberkati. Tubuh-tubuh yang lemah dikuatkan, tubuh-tubuh yang sakit disembuhkan. Dan kami percaya hidup kami semakin layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami juga membawa persembahan kami di hadapan-Mu. Kami mengangkat amplop-amplop persembahan kami. Baik itu persembahan persepuluhan, persembahan khusus, persembahan diakonia, bahkan persembahan-persembahan buah sulung yang akan kami bawa di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan ini boleh memberkati pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Buka tingkap-tingkap langit, curahkan berkat bagi setiap kehidupan jemaat Tuhan yang memiliki kesetiaan untuk memberi buat pekerjaan Tuhan. Berkati Tuhan lumbung-lumbung mereka, tempat adonan mereka, pekerjaan, usaha. Dan kami juga berdoa, kiranya Tuhan ketika kami menabur, Tuhan melipat gandakan. Ketika kami menabur, Tuhan menumbuhkan benih-benih ini dengan berkat-berkat yang melimpah. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami memberi untuk pekerjaan Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu, angkatlah kedua tanganmu, arahkan hati di hadapan Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah di dalam Roh Kudus, menyertai engkau sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Kita semua yang percaya bersama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat menikmati berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa. Hanya Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa diagungkan.